Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rati Anggoro Wilis, SEMMC DMSC POD. Perkenalkan, nama saya Aditya Dimas Setiawan dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS mengenai perilaku konsumen digital, yaitu paparan tentang suatu brand. Objektif paparan ini adalah selain memenuhi tugas perilaku konsumen, tujuan analisis brand ini adalah memahami perilaku konsumen terhadap brand sepatu Aerostreet melalui platform digital. Kedua, mengevaluasi efektivitas, terutama strategi marketing melalui Instagram, TikTok, dan live marketplace. Yang ketiga, yaitu memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan marketing strategi. Jadi, saya ingin memberikan suatu saran nanti di akhirnya berbasiskan data bagaimana strategi marketing dari brand ini, apakah sudah efektif atau sudah belum, dan bagaimana cara meningkatkannya. Scoop yang saya gunakan yaitu menggunakan tiga platform utama, yaitu Instagram, TikTok, dan Shopee Live. Yang data rentang waktu yang digunakan yaitu 7 April sampai dengan 27 April 2025, dan indikator yang digunakan adalah jumlah postingan, short, reels, engagement rate, save comment, viewer, dan count. Terlebih dahulu saya akan sedikit menjelaskan tentang brand yang saya teliti, yaitu Aerostreet. Aerostreet ini merupakan brand sepatu lokal yang dari Klaten di bawah PT Arco Pakismas yang didirikan tahun 2015 dengan slogan "Now everyone can buy a good shoes". Aerostreet berhasil melakukan penjualan lebih dari 5 juta produk di semua lini produk marketplace online. Oke, insight dari paparan kali ini yaitu bahwa TikTok ini lebih berperan sebagai brand discovery. Artinya bagaimana masyarakat dapat menemukan brand itu secara umum uh, dengan menghasilkan engagement yang lebih tinggi dibandingkan Instagram dan live shopping. Kemudian dari segi uh, penetrasi konten, Instagram Reels ini lebih terbukti efektif menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan engagement rate dibanding postingan foto atau carousel. Dan yang ketiga, dari segi live shopping, TikTok ini lebih menarik dibandingkan Shopee Live. Audiens TikTok lebih tertarik pada sesi interaktif dan candaan dibanding penjelasan produk yang terlalu mendetail. Yang keempat, Shopee Live memiliki viewers yang lebih rendah dibanding TikTok karena ketika orang berbelanja ketika orang membuka TikTok, tujuan utamanya adalah sebagai hiburan terlebih dahulu. Ketika dalam hiburannya sudah terpenuhi, orang tersebut akan melakukan belanja mungkin. Sementara kalau kita membuka Shopee, emang niat kita dari awal itu sudah saya ingin berbelanja atau saya ingin mencari suatu produk, bukan hiburan. Waktu terbaik prime time untuk TikTok itu sekitar pukul 12, sedangkan Shopee Live optimal sekitar pukul 7 malam. Analitik deep dive untuk konten Instagram itu video Reels Instagram ini secara konsisten menunjukkan engagement rate yang lebih tinggi dibanding konten postingan biasa. Reels digunakan untuk menjangkau audiens lebih luas, sementara postingan hanya untuk mengenalkan atau reminder produk tertentu. Engagement rate, jika berdasarkan engagement rate, view, like, dan share video Instagram itu, maaf ini sebenarnya Instagram, bergerak fluktuatif setiap harinya. Engagement rate tertinggi diperoleh pada tanggal 23 April, sebesar 19,13, dan engagement terendah pada tanggal 24 April. 24 April sekitar 0,59. Artinya memang eh, komen, like, dan save yang diberikan oleh eh, customer atau viewers itu lebih rendah dibanding konten-konten yang memang memiliki engagement tertinggi seperti konten hiburan dan konten-konten yang memang tidak secara langsung berkaitan dengan produk. Kecuali memang ada produk tertentu yang memiliki
ada kolaborasi seperti kolaborasi dengan Hot Wheels, dan terbaru ada kolaborasi dengan Denny Caknan. Kesimpulannya bahwa konten postingan Instagram sepertinya digunakan tim marketing hanya untuk mengenalkan produk sementara. Sementara Reels digunakan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dengan memanfaatkan algoritma dan behavior audience Instagram. Sebagai contohnya bahwa di Instagram rata-rata mengenalkan produk postingan sendiri. Rata-rata mengenalkan produk mereka melalui foto-foto yang memang sesuai standar fotografi, namun engagementnya cenderung lebih rendah seperti 247 like, 220 sekian, sekian, sekian dibandingkan video Reels yang hingga menjangkau 140, 550 ribu dan puluhan ribu lebih banyak dibandingkan postingan dengan melakukan foto. Kemudian saya lanjutkan mau analitik deep dive melalui TikTok Aerostrip. TikTok ini seperti yang saya paparkan di awal memang sebagai media entertainment dan brand discovery, sedangkan live adalah konversi utama. Jika berdasarkan marketing funnel itu ada top funnel, middle funnel, low funnel, yaitu mungkin TikTok digunakan untuk top funnel di mana untuk menjaring sebanyak-banyaknya konsumen untuk melihat brand Aerostrip. Jika berdasarkan engagement rate memang TikTok ini lebih tinggi daripada Instagram. Jumlah view, like, talk, dan share video bergerak fluktuatif. Engagement rate diperoleh tertinggi pada tanggal 23 April. Itu saya ingat itu waktu kejadian ada pengumuman kolaborasi. Insight yang dapat diperoleh berdasarkan data ini bahwa penggabungan antara konten yang menghibur dan riding the wave atau apa yang sedang viral di masyarakat itu menjadi mampu memberikan engagement rate hingga 20 kali lipat dalam 2 minggu terakhir. Konten yang lebih menonjolkan penjualan, informasi produk, atau penjelasan produk yang itu lebih kurang diminati. Seperti ini, seperti rekomendasi produk, rekomendasi parfum, sandal, ataupun uh, uh, model yang sedang memegang produk ini kurang diminati. Dikarenakan audiens membuat TikTok untuk mencari hiburan seperti konten parodi, konten sidak, ataupun konten yang terkait dengan kolaborasi atau produk uh, yang terbaru. Gitu. Selanjutnya, mereka memaparkan tentang hmm, live. Insight dari live yaitu bahwa kedua platform bersamaan melakukan live pada pukul 7 sampai 24 jam. Hampir 24 jam setiap hari selama seminggu. Target konsumen adalah Gen Z. Mengapa? Karena kebanyakan hostnya dan memang adalah usia muda. Saya lihat dari suaranya, dari gerak-geriknya, dari candaan yang dilontarkan itu kebanyakan Gen Z, sehingga target konsumen pasti juga Gen Z. Setiap platform adminnya berbeda-beda dan berganti setiap 3 jam sekali. Jumlah admin live sekitar 8 admin dan 12 admin di TikTok. Setiap admin menunjukkan performa yang bagus, respon tiap chat dari customer, interaksi paling banyak ditanyakan antara lain kecocokan seperti, Kak, kalau tinggi 170, berat 60, itu cocoknya memakai apa gitu. Dan memang mereka semuanya ini, admin-admin ini sangat sigap membantu, terutama terkait dengan detail produk. Ini sudah bagus sekali karena mereka sangat paham dengan apa yang mereka jual gitu. Insight yang dapat ditemukan dalam live ini adalah meskipun sama-sama melakukan live, namun ada terdapat kontras bahwa live TikTok ini lebih tinggi itu dibandingkan live Shopee. Tertinggi live Shopee itu tertinggi 90, sedangkan TikTok itu mencapai 500. Itu hampir hampir 5 kali lipatnya. Sementara pada jumlah like dan share mendapatkan 10 sampai 20 ribu likes untuk TikTok ini sangat
banyak ya, sementara di Shopee hanya kisaran 5.000 likes setiap hari, berarti sekitar 4 sampai 5 kali selisih kedua platform. Berdasarkan pengamatan saya, live TikTok ini lebih banyak penonton dikarenakan admin lebih interaktif dan bercanda dalam respon chat. Sementara admin Shopee lebih cenderung memberikan penjelasan informasi produk yang bersifat spesifik. Misalnya, produk sepatu, ini saya ada sepatu ini, bahannya ini, seharga ini, seharga 200.000, silahkan beli. Sementara di live TikTok, selain mengenalkan sepatu, tapi sedikit ada rasa bercanda dan humor, sehingga mungkin audiens atau konsumen itu lebih betah untuk memantengin live TikTok ini dibanding live Shopee. Baik, selanjutnya Bu, saya akan menjelaskan tentang saran mungkin. Oh, sebentar masih ada insight lain, yaitu bahwa berdasarkan data memang jumlah rata-rata tertinggi live Shopee kalau berdasarkan data naik turunnya ini, peaknya itu tertinggi pada tanggal pada jam 7 malam, yaitu mungkin ketika pegawai kantoran sudah pulang atau sedang ada pergantian shift gitu, sehingga peaknya itu justru ketika malam hari. Sementara di TikTok itu peaknya adalah jam 12 siang, ketika mungkin orang-orang justru pada istirahat dengan melihat TikTok. Kenapa TikTok? Karena saya paparkan tadi bahwa TikTok ini lebih berperan sebagai media hiburan dibanding orang-orang yang akan melakukan belanja. Jadi orang-orang yang melihat dulu, merasa terhibur, baru mereka melakukan pembelian. Berdasarkan data tanggal 15 sampai 17 April, pukul 9 sampai 22, menunjukkan bahwa jumlah rata-rata penonton live sangat berbeda di kedua platform. Penonton Shopee paling sedikit 41 dan terbanyak 91, sementara TikTok paling sedikitnya 104 dan tertinggi 500 view pada jam-jam tertentu. Ini sangat berkaitan dengan prime time, bahwa eh, seharusnya ketika terjadi peak ini, marketing itu tim marketing atau salesnya itu harus lebih atraktif, lebih dapat menjual atau memunculkan promo-promo di jam-jam tertentu saat banyak-banyak penonton, sehingga konversi antara engagement rate per sales itu eh, dapat lebih maksimal dibanding memberikan promo di jam-jam yang kurang penontonnya, seperti jam 9 pagi untuk TikTok dan jam 22 malam untuk maaf, untuk jam 9 pagi untuk Shopee dan 22 malam untuk TikTok. Mungkin saya sedikit tambahkan bahwa saran berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, mungkin saya memberikan saran strategis untuk meningkatkan penjualan, yaitu untuk meningkatkan konversi, live TikTok dan Shopee perlu dibuat lebih interaktif saat prime time. Mungkin perlu tambahan hiburan atau interaktivitas. Kemudian agar audiens tidak bosan, dapat mempertimbangkan mengundang host spesial. Jadi saat live di prime time mungkin itu dapat menggunakan host atau artis yang terkenal atau figur masyarakat yang dapat memberikan uh, dampak yang lebih luas. Kemudian tiga, prioritaskan TikTok dan Instagram Reels untuk menjaring audiens lebih luas, sementara postingan untuk promosi produk. Kemudian perbanyak konten riding the wave. 5, berikan benefit eksklusif, diskon atau promo. Kemudian nomor 6, libatkan audiens. Dan nomor 7, terus berinovasi dan menjaga kualitas produk. Sekian paparan dari saya, Bu. Terima kasih atas materi yang telah diberikan selama ini. Saya mohon maaf kalau ada kurang. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan setiap aktivitas. Terima kasih Bu Ratih Anggoro Wilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.